Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga antum dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Jumpa lagi bersama Ustazah Kartini di kelas 8, tentunya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak ustazah, pada pembelajaran pertama di kelas 8 semester 1, antum akan mempelajari tentang teks berita. Nah, anak-anak ustazah, apa yang terbayang jika antum mendengarkan kata teks berita? Pasti antum membayangkan koran, majalah, atau acara berita di televisi. Saat ini, teks berita dapat kalian temukan dengan mudah di mana, tidak hanya di koran saja. Kalian dapat dengan mudah mencarinya di portal berita atau di halaman web di internet. Namun, tahukah kamu apa sebenarnya teks berita itu? Lalu apa saja yang harus ada di dalam teks berita? Apakah hanya berita saja? Tentu tidak. Ada banyak hal di dalam teks berita. Yuk, kita cari tahu bersama. Pertama-tama, marilah kita kenali apa itu pengertian dari teks berita. Sebelumnya, berita adalah informasi mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, sedang, atau baru saja terjadi. Berita disajikan di berbagai media, baik media cetak, dalam bentuk siaran, internet, maupun dari mulut ke mulut. Nah, dalam teks berita memiliki berbagai ciri-ciri. Adapun ciri-ciri dari teks berita itu adalah yang pertama, faktual. Faktual di sini maksudnya suatu kejadian yang bersifat fakta atau benar-benar terjadi dan tidak terikat oleh waktu, baik kejadian itu terjadi di saat ini atau di masa lalu. Yang kedua, aktual. Maksudnya, suatu kejadian yang bersifat nyata dan benar-benar terjadi dan sedang hangat-hangatnya menjadi pembicaraan orang banyak atau bersifat kekinian atau baru. Yang ketiga, unik atau menarik. Teks berita hendaknya menarik. Berbeda penyampaiannya dengan yang lain dan dikemas dengan kata-kata yang menarik, yang dapat menarik perhatian pendengar atau pembacanya. Yang keempat, teks berita berpengaruh bagi masyarakat luas. Maksudnya, teks berita hendaknya memberikan pengaruh terhadap masyarakat sebagai pendengar. Yang kelima, terdapat waktu dan tempat kronologis kejadian. Suatu teks berita selalu dilengkapi dengan runtutan waktu, kapan terjadi, dan kronologi kejadian atau bagaimana peristiwa itu. Yang keenam, objektif. Adapun unsur-unsur pembangun teks berita itu adalah yang kita kenal dengan istilah 5W1H atau di dalam istilah bahasa Indonesia hadisnya. Apa, di mana, siapa, kapan,
kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah apa. Apa digunakan untuk menanyakan tema atau topik dari sebuah berita. Misal, peristiwa apa yang terjadi? Yang kedua adalah di mana. Nah, ini digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Misal, di mana peristiwa itu terjadi? Yang ketiga adalah kapan. Pertanyaan ini digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Misalnya, kapan peristiwa itu terjadi? Yang keempat adalah mengapa. Yang keempat adalah siapa. Nah, pertanyaan ini digunakan untuk menanyakan tokoh-tokoh yang terlibat di dalam teks berita tersebut. Nah, misal, siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat dan mengapa? Pertanyaan ini digunakan untuk menanyakan alasan sebuah peristiwa terjadi. Misal, mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Yang keenam adalah bagaimana. Nah, bagaimana digunakan untuk menanyakan proses terjadinya peristiwa. Nah, misal, bagaimana terjadinya proses peristiwa tersebut? Baiklah anak ustazah, untuk lebih jelasnya tentang unsur-unsur teks berita, mari kita saksikan video berita berikut ini. Ya, seorang imam masjid yang sedang berdoa pemirsa di dalam masjid ditusuk orang yang tidak dikenal. Jamaah yang masih berada di dalam masjid pun langsung menangkap pelaku. Aksi penusukan terjadi di Masjid Al-Falah di Jalan Sumatera, Kota Pekanbaru, Riau. Dalam rekaman kamera CCTV, seorang pria menerobos masuk dari pintu belakang mimbar masjid dan langsung menyerang imam masjid yang sedang berdoa usai sholat Isya. Jamaah yang berada di dalam masjid pun terkejut dan langsung mengejar pelaku yang berusaha kabur. Pelaku berhasil ditangkap dan langsung diserahkan ke Polsek Pekanbaru Kota. Jelas lihatlah orang namanya di masjid kan. Jadi pelaku Ada berapa orang tadi, Pak? Siapa? Pelakunya, Pak? Sendiri dia. Ada sendiri, Pak ya? Masuk dari pintu mana dia tadi, Pak? Itu samping. Dari pintu samping, Pak. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku mengaku tidak puas dengan jawaban sang imam saat melakukan konsultasi agama beberapa hari terakhir.